Oke, pertemuan malam ini nanti kita akan membahas atau mau tentang tiga topik ini ya. Di klasifikasi F, yaitu node group, S dan TTS. Dan yang keempat adalah frame fragmentasi. Mekanisme akses middle ya, menengah. Jadi bukan akses yang tinggi ya, tapi ini yang menengah. Menengah bisa dikatakan menengah ke bawah ya, karena ini yang rutinitas biasa kita gunakan untuk akses keseharian ya, bisa dikatakan ini adalah untuk penggunaan akses point kesehariannya. Jadi keseharian kita kan akses point tipe ini ya, jenis ya. Nah, untuk eh, deskripsi atau operasi di sini adalah ini ya. Kita lihat detailnya. Ini apa namanya? Kita melihat ya, misalkan mungkin secara set ya, misal dari satu format ya. Kalau di sini kita yang kita bahas adalah ini yang seri 350 ya, propertiesnya. Di sini, tapi kurang lebihnya juga mungkin untuk peralatan-peralatan yang lain sama juga propertiesnya. Kalau kita lihat di sini ada RTS thresholdnya, kemudian ada di pengulangannya. Jadi di sini adalah pengaturan yang saya itu kan adalah frekuensi ya di sini. Kan pengulangan pada saat kita mau connect. Nah, untuk mengatur client dan akses point-nya ya. Kita akan bisa menemukan ataupun bisa berkomunikasi. Itu makan waktu berapa lama dan dia ada pengulangannya berapa lama kalau misalkan ada terjadi collision atau kegagalan ya. Kemudian Ethernet ya, frames. Nah, 802.11 ini bukanlah Ethernet, jadi ini beda ya. Kadang orang menyebutnya access point. Jadi saya katakan 802.11 access point lah ya. Access point itu orang menyebutnya kadang ini sama ya, cuman hanya beda, yang satu ada antenanya, yang satu enggak. Tapi sebetulnya ini beda. Perbedaannya di sini hanya pada protokolnya. Jadi protokolnya yang berbeda. Di protokolnya yang berbeda, yang 802.11 ini ya memang ada memiliki kesamaan, tapi yang membedakan adalah jenis protokolnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang frame Ethernet, kemudian ini yang 802.11 frame. Jadi, ini ada sequence control. Nah, kalau yang di sini tidak ada. Dan akses point ini adalah merupakan apa ya, terjemahan dari bridge ya. Access point itu sebenarnya bridge ya, jembatani ya, gitu. Dan dia menjembatani ini dari 802.11 ke Ethernet dan dari Ethernet ke ini ke 802.11 ya, gitu. Jadi apa namanya, dia akan menjembatani di situ. Jadi kalau misalkan kita apa namanya pasang ya, misalkan ini di sini ada suatu akses point di sini, pajak inilah akses pointnya. Misalkan di sini ada port-portnya ya, biasanya kalau akses point di sini kan ada port-portnya, ada bawaannya port-portnya lah, anggap gini. Dan nanti di sini bisa masuk ke PC ya.
Ini juga mungkin masuk ke PC atau ke jaringan. Sementara di sini dia terhubung lewat udara, lewat wireless ya. Ini dia menjembatani ya dari 802.11 Ethernet ke Ethernet. Nah, jadi ini dia menjembatani di sini. Atau dari Ethernet ke ini. Kalau misalnya kita baca di sini komunikasinya sebetulnya kalau dari PC di sini adalah mulai dari apa namanya? Mulai dari di sini adalah mulai dari physical ya. Jadi physical. Ini dia bicara mulai dari physical, kemudian di dalam sini nanti ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, kemudian ada aplikasi. Ini diterima lagi aplikasi, presentasi, untuk ke physical. Jadi seperti itu. Kemudian akses ya, di sini ada akses apa namanya ya middle ya, akses middle-nya di sini. Ya kalau misalkan terjadi suatu apa namanya tabrakan ataupun collision ya, itu dia akan berpengaruh pada semua. Ini yang kita bicarakan di sini adalah access point ya. Pertemuan minggu kemarin ada membahas tentang access point, ada infrastruktur, ada ad hoc ya, jaringan ad hoc. Jadi kalau kita menggunakan access point itu kita bisa ada jaringan ad hoc. Ad hoc itu ya antar laptop ke laptop ya, kemudian ada infrastruktur ya, kemudian ada yang access point di sini. Nah, di sini. Jadi collision-nya di sini bisa terjadi ya. Collision ini disebabkan karena apa? Nah, dia menggunakan wireless ini dia menggunakan arsitekturnya adalah half duplex ya, tengah. Jadi dan ini bisa dideteksi dengan menggunakan ini. Metodenya dia di sini dia menggunakan GSMA CD ya. Dia untuk mendeteksi tabrakan ya. Perangkat Ethernet ini mendeteksi tabrakan ya, pada saat data ditransmisikan. Tapi kalau yang GSMA CA ini menghindarkan tabrakan. Kalau perangkat ini ya, hanya mendeteksi tabrakan ketika pemancar belum menerima paketnya itu ya. Tapi nanti juga akan ada berkembang CSCCA dan juga akan menggunakan fungsi-fungsi dari carrier sense ya, virtual ya, NAV, network access virtual. Kemudian deteksi ini ya, ini CD ini memang standar 802.11 ini mewajibkan semua itu mengimplementasikan ini ya, DF ya, Distribute Coordination Function ya. Jadi satu bentuk akses ganda untuk mendeteksi ya dengan menghindarkan adanya tabrakan. Nah, sementara CSMA itu sendiri dia adalah protokol yang berbasis ini, yang bertentangan apa ya? Basisnya adalah bertolak belakang ya. Dia memastikan bahwa semua stasiun ini akan bisa menerima atau mentransmisikan minimal secara medium ke bawah. Ya. Sementara untuk tujuan CSMA-CA ini untuk menghindarkan stasiun-stasiun ini mentransmisikan pada waktu yang sama. Ya untuk mengatur ya tidak terjadi collision ya. Kan kemudian mengakibatkan tabrakan. Ya. Akhirnya akan menjadikan itu mentransmisi ulang. Ya. Kemudian juga
tidak dapat ya mendeteksi ya, misalkan ini untuk node-node yang tersembunyi. Gambar di berikutnya itu. Kemudian DCF dan PCF di sini ya. Ada content free delivery, point coordinate function ya. Dan di sini ada distribute coordination function. Ini adalah titiknya, koordinatnya, dan yang di sini adalah fungsinya adalah untuk mendistribusikan ya. Jadi di sini ini memang tidak dibahas secara lebih dalam ya di sini, jadi hanya kenalan dasar, tapi memang rincinya mungkin bisa di pertemuan-pertemuan atau di apa ya depan lagi ini. Kemudian untuk DCF operasinya ini di sini, jadi di sini ada alurnya ya, alur itu istilahnya apa namanya flowchartnya ya, flowchartnya itu di sini apa namanya skenarionya seperti ini ya. Ini memang memiliki skenario untuk pengaturan di dalam ini. Jadi yang mengatur sebetulnya ini bukan kita, bukan si apa namanya, bukan si programnya atau bukan, tapi adalah routing yang ada di dalam access point-nya atau yang ada di dalam routernya ya. Ya di sini CSA ini di sini dia akan ini mendeteksi ya. Kemudian nanti ada timernya ya. Kemudian ada juga timer untuk black off ya. Dia akan dicek di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita terjemahkan di dalam sini nanti seperti ini. Misalkan di sini nanti ada frame ya dari access point. Jadi ini ada durasi atau ID-nya ini jumlah pro detik ya, satuannya ya. Jadi seperjuta detik. Harapkan media ini tetap sibuk ya untuk melayani transmisi ya secara berlangsung. Tapi di sini satuannya adalah pro detik ya, mikro detik itu berarti wes apa namanya sangat ini banget ya, dia bisa melayani dalam satuan itu. Termasuk di sini adalah untuk mengirimkan frame ke access point atau dari client ke access point. Dan ACK encode ini di sini dia akan mengirimkan kembali. Jadi setelah dia mengirimkan ke access point, dia akan mengirimkan kembali. Nah ini nanti yang akan dihitung adalah waktunya, waktu pada saat ini dia kembali. Contohnya ini ya, misalnya semua stasiun ini memiliki di sini memiliki pengaturannya ini. Nanti akan memiliki dan dia juga memiliki pendeteksian secara virtual juga. Kemudian melindungi urutan frame dari gangguan. Karena kalau frame-framenya itu nanti sudah dibagikan ya, dan sudah dikirimkan itu nanti akan dilindungi. Ya. Misalkan contohnya ini, Marta mengirimkan frame ke George. Ya. Marta mengirimkan frame ke George. Yang akan diterima bukan hanya si George saja yang menerima, tapi dia akan yang menerima Vivian juga akan menerima. Karena media nirkabel ini media sama ya ini. Maka stasiun ini termasuk Vivian ya. Termasuk Vivian ini juga akan menerima. Ya walaupun tidak kebuka, tapi jalur di sini dia akan dilalui ya.
akan dilalui. Kan kayak tukang pos gitu lah. Tukang pos itu kalau misalkan kita dalam satu komplek, ya misalkan kita mau ngirimnya ke nomor berapa gitu, ya tetap akan beberapa akan melewati rumah-rumah yang ada di situ walaupun tidak singgah ya. Sama seperti ini ya. Nah, itu akan lewat ke sini tapi dia tidak akan singgah. Benar saja yang akan disinggahi gitu. Dan di sini nanti akan muncul durasinya ya. NAV menghitung durasinya untuk si Vivian ya. Dan di sini nanti akan menghitung durasinya bukan saya, dia akan ditolak masuk ke sini. Ini saya, berarti komunikasi langsung terjadi. Tapi di sini untuk melakukan penolakannya ini butuh waktu, ya. Waktu. Kemudian broadcast base ini ya, di sini. Kan host A ini mengirimkan frame ke 80211 ke host lain melalui access point. Ini misalkan mengirimkan ke host B, seolah-olah host B ini menerima dari access point, padahal sebetulnya dari A, dan ini merupakan sebagai bridge ya, jembatan terkuat ini. Semua perangkat di sini 80211 lainnya ini dalam jangkauan sinyal akan melihat frame ya, ini bingkai itu frame ya. Kemudian untuk 80211 ini juga menyediakan pengalamatan address-nya, jadi address point yang tahu bahwa itu adalah penerima hub berikutnya. Ya, di sini akan tahu, oh ini penerimanya diteruskan ke sana, jadi ke sana. Kemudian ini juga interframe ya di sini. IFS ya. Ini ada kategori misalkan sibuk ya, ini jalur untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan frame ya. Nanti di sini ada istilah DFS, PIFS, SPFS. Kalau yang DFS di sini adalah jumlah waktu idle ya. Layanan ini dia dilayani ya, waktu idle-nya. Waktu idle-nya itu waktu tunggu. Pada saat misalkan kita pada saat mengirim ya, send itu waktu idle-nya berapa? Ini misalkan kalau kita melakukan proses ping ya kayak gini, ini kan waktu idle-nya tidak ada. Ya, ping kayak gini, ini waktu idle-nya berapa tidak ada. Karena dia di sini waktunya waktu time-nya ini 22 milisecond ya. Jadi dia connect langsung ya. Ya kalau mungkin kalau paket data ya. Mungkin kalau Anda mengirim data ya, itu kan atau download ya. Download ataupun upload itu kan mesti akan muncul estimasi waktunya ya. Mesti waktunya berapa, dan itu juga dia akan berubah-ubah ya. Kemudian kalau yang PFS ini interframe space ya. Interframe space ya. Ini digunakan oleh IF. Dan kalau yang shift ini short ya, ini digunakan untuk transmisi prioritas tertinggi. Kemudian yang AF ini extend, ini bukan interval yang tetap ya, dan hanya digunakan ketika ada kesalahan dalam transmisi frame. Kalau ada transmisi frame kesalahan baru dia menggunakan yang AF. Kemudian ada juga waiting to transmit. Nah, ini, waiting to transmit. Jadi di sini ya, CF ya. S di sini. Ini ada medium dari Marta mengirimkan ya. Ini waktu yang dibutuhkan ya. Ini untuk pendeteksian dari operator di sini secara fisik dia akan mendeteksi idle-nya berapa lama.
Kemudian habis itu dia mengatur waktunya berapa. Kemudian DFS-nya berapa. Jumlah minimum waktu, middle-nya hingga layanan berbasis ini dimulai. Jadi mulai dari harta ini bisa komunikasi dengan yang lainnya. Ya, berapa lama. Kemudian di sini algoritmanya yang back off di sini nanti. Yang menentukan kapan ia dapat mencoba mengakses medianya lah. Kalau ada penolakan lah. Ya, penolakannya berapa lama. Tidak mungkin lah ya. Kadang mungkin kita connect. Ini kondisi dalam arti kondisi kalau kita connect gagal ya. Tapi kalau kondisi connect berhasil ya sudah, tidak ada ini. Tapi kalau kondisi connect gagal, biasanya connect gagal nanti kita dalam waktu tertentu dia akan mengulang lagi. Ya. Itu akan secara programmingnya dia akan mengulang lagi. Ya kayak kita kalau nelpon itu ya. Telepon itu kan kalau misalkan tidak diangkat, kan mesti ada nadanya beda dengan nada pada saat kita telepon belum diangkat. Jadi biasanya kalau telepon kan tut, nah itu. Tapi nanti begitu dia sudah waktunya habis, ya, waktunya itu habis, maka dia akan bunyi tut. Tapi di sini tidak bisa mengulang lagi. Tapi kalau di program itu dia akan mengulang. Kayak misalkan hard disk rusak itu dia akan dibaca berulang-ulang sampai dia menyatakan bahwa itu ditandai bad, rusak. Nah ini ya, jadi frame transmission ya setelah misalkan random back off. Jadi di sini algoritmanya ini. Nah, algoritma back off ini dia memiliki rentan antara 0 sampai 255. Bervariasi ya, berdasarkan dari vendor NIC-nya, kartu NIC-nya, kartu network interface card-nya, kartu LAN card-nya atau kartu wireless-nya, kartu jaringan WiFi-nya. Nah, nilai ini adalah jumlah waktu ya yang harus ditunggu setelah DOS selama jeda pertentangan ini. Jadi ini di sini nanti akan ada banyak lagi ya yang mengirimkan. Kan di sini Marta. Ini slot yang dibutuhkan oleh Vivian. Kan membutuhkan berapa? Nah ini ya. Kemudian stasiun ini ya atau ini dia akan mentransmisikan atau mengatur ID durasinya ya, ke waktu yang dibutuhkan untuk mengirim ke ACK-nya. Dan yang lainnya, stasiun yang lainnya ini dengan mungkin slot yang lebih tinggi dia akan melihat transmisi baru untuk menunggu pengiriman. Dia akan menunggu. Ini contohnya ini. Jadi misalkan Vivian dan George ini mengirimkan frame. Ya. Vivian dan George ini ya ingin mengirimkan frame. Tapi pada saat ini dia mengirim frame, sebetulnya ini adalah karena ini sifatnya access point itu adalah half duplex ya. Beda dengan kalau yang full duplex. Kalau half duplex itu gantian. Jadi satu jalur ya, kayak rel kereta api itu jalur tunggal, bukan jalur ganda. Jadi ini harus lewat dulu ya, baru nanti yang satunya bisa lewat half duplex. Jadi kita ngomong dulu, jadi tidak bisa ngomong bareng. Yang kita ngomong, sana ngomong tidak bisa. Tapi kalau full duplex bisa, antara ngirim dan terima itu bisa bersamaan. Kayak orang telepon telepon itu bisa. Tapi kalau half duplex tidak bisa, kayak walkie talkie. Ya ini break, berhenti, ganti. Ya, itu half duplex. Nah ini, jadi di sini, tapi kenapa kok ada saat kita ngirim bersamaan kok cepet Pak? Karena tadi di awal tadi ya, sekian milisecond tadi ya, per
sekian mili detik tadi itu ya. Jadi ukurannya mungkin kecil banget ya, gitu. Jadi per berapa tadi ya? Bisa dikatakan per mili detik itu tadi ya, kalau di katanya kayak opong per 1000. Jadi apa namanya, kedipan mata mungkin masih dalam hitungan detik ya kalau kedipan mata, tapi itu berarti kan lebih dari kedipan mata ya. Ya tidak terasa kalau itu sebetulnya komunikasinya adalah bergantian ya. Komunikasinya bergantian, kita tidak merasakan ya. Mikrodetik ya, tadi per 1.000.000 detik, 1 per 1.000.000 detik. 1 detik itu masih dibagi 1.000.000, berarti berapa kecepatannya? Nah, kedua stasiun ini ya, baik yang dari Vivian maupun George ini memiliki NAV ya yang sama. Jadi secara fisik dia memang akan mendeteksi ya ini saat media dalam keadaan idle. Dan kedua ini menunggu transmisi dari Marta ini berakhir atau tersedia. Jadi dia akan menunggu. Jadi tidak akan bisa ini langsung ngirim gini, enggak, tapi dia akan menunggu sampai ini betul-betul idle ya. Kemudian contoh yang kedua di sini juga ya, misalnya Gregor dan Vivian ini sama-sama ingin mengirimkan tadi, tapi keduanya ini melakukan hal berikut. Keduanya ini dia akan mendeteksi ya ketersediaan penggunaan ini secara virtual ya. Dia akan kedua-duanya akan mendeteksi adanya idle, mungkin ada pengaturan waktunya, dan defaultnya di sini adalah 0. Dan keduanya itu tadi ini terus ini juga menunggu DFS ya, interface space ya. Frame untuk tabrakannya ini dia menggunakan algoritma backoff ya, untuk menentukan kapan dia dapat mencoba mengakses kembali. Pada saat ini masih sibuk, ini berusaha connect, dia akan berusaha connect terus. Tapi connectnya ini di sini dia menggunakan ini tadi backoff ya. Dan dari informasi ini dia akan ada rentan waktunya. Oh, dia nanti akan kembali lagi connect. Kemudian back off lagi, hitung waktunya kapan dia akan connect. Sama seperti kalau kita itu misalkan berkunjung ke rumah teman ya. Kita datang ke rumahnya teman, ketok pintu, tidak ada yang buka, kan tidak mungkin kita akan ketok-ketok terus gitu ya. Mesti Anda akan ketok pintunya kan sekali itu. Kasih jeda berapa menit atau 2 menit, ketok-ketok pintu lagi ya gitu. Jadi seperti itu, sama komunikasi ini di sini seperti itu. Sampai misalkan ada yang merespon dari dalam. Tapi kalau misalkan tidak ada yang merespon, ya sudah berarti pulang. Tapi kalau sekarang modelnya tidak seperti itu ya. Sekarang kalau mau main ke rumah teman, telepon dulu atau WA dulu. Mau ada di rumah enggak? Oh ya ada. Jadi berangkat dari rumah, oh berangkat OTW ya, ke rumahmu. Oke. Nanti sampai depan rumah, mendekati nyampe, udah WA lagi atau telepon. Ya udah sampai ke gang depan rumahmu. Yang mau berkunjung udah langsung buka pintu, datang ya, keluar. Nah kalau dulu udah ya, udah sama seperti ini. Kemudian yang contoh lagi ini ya, di sini. Nah ini tadi yang apa namanya antriannya ya, kalau misalnya terjadi ini. Jadi baik Vivian maupun Gors ini dia akan menghitung algoritma back off. Jadi mana yang akan didahulukan. Jadi sebetulnya kalau kita
karena kecepatannya itu tadi ya 1/1.000.000 detik ya, kita tidak tahu. Sebetulnya ada urutannya, mana dulu yang akan dilayani ya. Ini ada slotnya bahwa di sini VPN itu memiliki waktu 7 ya, sehingga secara George dia memiliki waktu 31. Ya di sini Vivian lah yang akan didahulukan untuk bisa berkomunikasi dengan Martha. Jadi apa namanya, akan melihat ya. Memang kalau kita komunikasi langsung kayak gitu tidak akan, Pak ini buktinya gimana, tidak bisa. Karena satuan kecepatannya ini sudah 1/1.000.000. Kemudian ini juga ya contoh lagi, kan terus dengan slot yang lebih tinggi dia akan melihat frame dari Vivian untuk menunggu. Jadi dia yang George ini dia menunggu sampai komunikasi dari Vivian dengan Martha ini selesai. Arti selesai ini sudah berhasil mengirim ya, mengirim komunikasi selesai baru nanti George ya. Jadi, sehingga tidak terjadi atau terhindarkan adanya tabrakan gitu. Martha, George ini dia akan saling memperbarui NAV-nya. Jadi untuk dia akan saling yang lagi ya, ini frame sampai di access point. Jadi setelah SF ini, access point mengirimkan ACK kembali ke Vivian. Kemudian Vivian akan mengetahui bahwa frame itu telah diterima oleh access point. Dan access point ini akan memiliki frame yang harus istilahnya ya untuk akses ke media ke semua stasiun. Ya di dalam sini frame-nya harus bisa sampai ke, ini contoh-contoh simulasi. Kemudian yang kedua, hidden node probe. Ya, hidden node probe ini beberapa masalah node-node yang tersembunyi. Nah, ini prakteknya sama seperti mungkin kalau Anda sudah menggunakan atau mencoba ya simulasi gamenya itu ya. Simulasi gamenya itu seperti apa? Itu apa namanya? Kan tahu ya. Node-node yang tersembunyi itu seperti apa? Mungkin terhalang dinding ya. Jadi di sini misalkan sebuah stasiun ini berada dalam jangkauan access point ya, tetapi bukan host lain ya, seperti host pengirim. Nah, di sini tuh masuk dalam jangkauan A dan B, tapi bukan pengirim. Jadi pengirimnya itu sebenarnya A, kirim ke access point. Kemudian jaringan nirkabel ini juga memiliki batas yang tidak jelas. Kadang tidak dapat berkomunikasi atau melihat setiap node lainnya, tapi juga kadang juga dia mendeteksi. Ya. Kadang dia mendeteksi di node yang tersembunyi. Ya. Mungkin host berada dalam jangkauan access point, tetapi tidak satu sama yang lain. Ini misalkan kendala juga, misalkan memblokir sinyal antara host. Jadi memang pada saat kita berkomunikasi dengan access point itu kadang ada juga yang blokir, kadang tidak, kadang mendeteksi, tapi jangkauannya tidak tercover. Nah, gitu. Mungkin Anda pernah ya di sinyal SSID Anda ya di Wi-Fi-nya itu terdeteksi jaringannya ini, tapi mau deteksi tidak bisa, tapi jadi di luar jangkauan. Nah, itu Anda bisa mendengar, tapi Anda tidak bisa mengirim kembali. Kemudian masalah dengan collision ya. Ini collision biasanya terjadi di access point. Di kedua stasiun ini menganggap
pengiriman ya, ini pada waktu yang sama. Jadi kan menghasilkan tabrakan. Jadi mengirimkan pada saat yang bersama. Dan access point tidak dapat menerima salah satu sinyal dengan benar dan tidak akan istilahnya ada ACK dari salah satu. Jadi secara teknik ya di sini teknisnya itu, maka kedua stasiun di situ dia akan mengirim ulang ya, dan dengan mengirim ulang itu dia akan menghasilkan banyak tabrakan sebetulnya ya. Mengirim ulang akan menjadikan beberapa tabrakan. Nah, solusinya adalah pindahkan node-nya, jaringan node-nya itu dipindahkan. Nah, kan kayak ini ya, access point ini kebetulan di sini ada titik-titiknya itu dijauhkan ya, supaya gelombang wifi-nya ini tidak tidak bertabrakan. Kemudian singkirkan rintangan ini ya yang pertemuan kemarin ya. Kalau dinding tidak mungkin kan ya, di pinggir kan tidak mungkin ono dinding ya. Atau mungkin tralis itu ya tidak mungkin. Ya paling mudah adalah ini, pindahkan simbol. Kalau singkirkan rintangan ini biasanya kalau misalkan kita point to point ya, gedung sama gedung, kemudian di tengahnya sini ada pohon ya. Nah, ini ya terganggu. Nah, ini dipotong, ditebang ya. Singkirkan rintangan begini ya. Kemudian bisa juga gunakan RTS ya, permintaan untuk mengirimkan. Ini hanya bisa yang berdeteksi hanya ini untuk point to point. RTS atau CTS. Nah, contohnya di sini ya. Kan di sini Vivian mencoba untuk memesan media menggunakan frame control RTS ke access point. Dia akan memiliki slot time di sini. Tapi di frame RTS ini menunjukkan kepada access point ya, dan semua stasiun dalam radiusnya bahwa Vivian ini memesan ya dalam durasi waktu tertentu setelah di sini. Dan nanti di stasiun ini, di node-nya ini yang resmi, dia tidak akan dapat melihat RTS-nya. Tapi access point akan membalas Vivian dengan CTS. Dapat dilihat oleh semua node dan node yang tersebut. Kemudian ini mengirimkan frame, access point mengembalikan ACK ke Vivian, access point mengirimkan pesan ke George dan mengembalikan ACK ke access point. Jadi misalkan Vivian ini mengirimkan, dia akan mengirimkan di sini, dia mengirimkan ke RTS. Kemudian dia akan mengirimkan ke CTS ke sini dan CTS akan dikirim ke sini juga. Jadi dia akan dikirim ke semua, baik yang bersangkutan CTS ini maupun yang di CTS yang di sini. Dan durasi waktunya waktunya sama ya. Nah, durasinya itu sama 10 milisecond. Tapi waktunya itu juga tergantung komunikasi setelah ini. Kemudian solusi dari RCTS, RTCS ini juga ya. Ini dia memang di sini akan membutuhkan daya ya, per head ya, daya, karena dia akan istilahnya komunikasi dengan
kemudian digunakan dalam lingkungan yang kapasitasnya tinggi sebenarnya. Nah, ini di sini adalah kalau ini dibaca ya frame-framenya, jadi akan dibaca tema ini dia harus praktek langsung ya alatnya untuk, dan ada toolsnya ya untuk bisa membaca ini. Jadi sebetulnya pada saat kita mengirim itu ada frame-frame yang dikirim seperti ini ya, frame-frame yang jalan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu cepat banget ini. Ada control frame, requestnya, kemudian di sini ada yang tidak terdistribusi, tidak apa, kemudian last frame ya, free active mode. Nah ini nanti jadi, tapi ini sebetulnya hanya untuk tidak perlu dipraktekkan ya, teknis banget ini, harus menjalankan toolsnya untuk bisa mendeteksi. Nah kemudian di pengaturan ambang, nah ini, jadi kalau misalnya kita pengaturan ambangnya di sini menentukan ukuran paket, nah ya, dan nilai kecil ini menyebabkan paket kirim lebih sering ya ini. Jadi RTS CTS-nya ini juga penting ya untuk diperhatikan, karena pada saat kita mengirim paketnya kecil ya akan sering, sehingga dayanya juga akan banyak, bolak-balik gitu. Kemudian ambangnya, nilai ambangnya ini juga menentukan ya ukuran paket dari luar. Kalau nilai yang kecil menyebabkan paket ini lebih sering dikirim tadi. Tapi nilai-nilai kecil ini membantu sistem pulih dari gangguan collision. Jadi nilainya kecil ini, tabrakannya juga kecil dan dia akan memulihkannya. Beda dengan kalau nilai ambangnya ini besar, maka tabrakannya juga, collisionnya juga akan besar dan pemulihannya juga makan waktu yang lama juga. Kemudian ini adalah contoh RTS CTS ya. Ini RTS CTS-nya di sini. Ini ada stasiun EDEF, ini dapat melihat lalu lintas sinyal dari semua stasiun termasuk HNA dan HNB, begitu sebaliknya. Tapi HNA dan HNB ini tidak bisa saling melihat, nah, tetapi bisa berkomunikasi dengan access point. Jadi antara ini, ya, ini dan ini itu dia tidak bisa saling melihat, tapi bisa berkomunikasi. Komunikasinya lewat ini, access point. Nah, sementara yang ini dia bisa melihat sini, bisa melihat sini, bisa melihat, dan dia bisa melihat ini juga. Bisa melihat sini. Ini pun bisa melihat ke sini juga, ya. Ini juga sama. Ini juga sama, ya. Jadi bisa melihat. Tapi antara ini dan ini dia tidak bisa melihat. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan lewat access point. Dia hanya bisa melewati access point. Jadi di sini fungsinya RTS dan CTA kalau diaktifkan pada HNA dan HNB, sehingga access point dia akan merespon CTS yang akan dilihat oleh stasiun HNA. Jadi CTS di sini dikirim ke sini, maka di sini akan dideteksi. Dan jika bukan karena stasiun HN lain, ya tidak ada HN yang membutuhkan access sama CTS. Karena di sini tidak ada yang lainnya, tidak ada yang komunikasinya. Yang keempat di sini adalah tentang frame, ya, frame fragmentasi, frame. Jadi frame ini bisa kita pecah-pecah ya. Sebenarnya paket data itu bisa kita pecah-pecah sehingga proses pengirimannya itu akan jadi ringan, ya. Frame ini di bagian lapisan MAC ya. Untuk meningkatkan keandalan transmisi ya, dengan frame ini. Jadi ini bisa dipecah menjadi beberapa frame. Dan
Dan ini juga akan mengurangi collision ya. Kalau toh terjadi tabrakan ya, maka yang diulang atau yang rusak itu hanya satu frame ini saja. Misalkan ini, kan frame ini yang mengalami collision, tabrakan, maka yang diulang hanya ini saja, frame ini saja. Ulang, dikirim, coba dikirim lagi. Ya. Ini tidak perlu di lagi. Di dalam media ini, nirkabel ini interferensi atau gangguan-gangguan ini yang lebih besar ini memungkinkan lebih banyak masalah ya, untuk mencapai atau penerimaan ini. Ini dengan mengurangi ukuran frame, kemungkinan interferensi ini akan dikurangi. Jadi mengurangi ukuran yang tadinya mungkin misalkan ini framenya misalkan 100, ya mengurangi itu dalam arti bisa juga dibagi-bagi ya. Jadi misalkan berapa 10 10 10 gitu ya, paketnya dikirim per framenya dikirim 10 kan memecah frame besar ya menjadi frame-frame yang lebih kecil ya, presentasi framenya ini lebih besar tiba tanpa kerusakan. Beda dengan kalau misalkan satu frame utuh itu ya dikirim itu mungkin kalau misalkan terjadi gangguan ya apa namanya akan lebih besar juga ya. Kemudian fragmentasi frame ini dapat meningkatkan keandalan transmisi ya. Tapi ada overheadnya. Tentunya ada overhead ya. Istilahnya kalau orang itu capek gitu ya. Kan ngangkat batunya mungkin besar, itu mungkin sekali angkut bisa. Tapi kalau misalkan ada kegagalan, kerusakan ya sudah, tak semua. Tapi kalau batunya itu dipecah-pecah, kecil, pasir misalkan, maka orang itu akan bolak-balik mengangkut pasirnya itu, sehingga akan menjadikan capek. Sama juga ini ya, kalau frame-nya dipecah semakin banyak ya akan terjadi overhead ya. Ya frame ini akan menyertakan head protokolnya. Dia membutuhkan ini apa namanya deteksian akurat untuk istilahnya menyambungkan atau menggabungkan antar frame itu. Nah, jika frame ini mengalami kesalahan ya, atau tabrakan ini maka hanya frame yang perlu ditransmisikan ulang, bukan seluruh frame. Jadi hanya frame satu saja yang perlu dikirim, tidak semuanya. Nah, ini frame ambang frame-nya bisa di sini ya, frame threshold-nya. Kalau di beberapa alat ini mungkin bisa dicek, dilihat transmisi powernya. Di sini ada clear channel assessment-nya, ada error collection. Tadi. Kemudian frame-frame itu akan dalam bentuk seperti ini ya jalannya. Jadi dia akan butuh berapa ya. Jadi apa namanya kirim secara berurutan ya menggunakan satu iterasi dan dikirimkan secara berurutan karena nanti di sananya diterima secara berurutan dan akan diuraikan lagi menjadi satu berita, satu informasi atau satu data yang lengkap. Nah ini dalam prakteknya ini pertukaran access bisa dikombinasikan dengan frame ya. Tapi ini ada di dalam prakteknya alatnya. Jadi konfigurasinya ada di alatnya ini yang seri 50. Mungkin kalau Anda ada yang bekerja di Booking kebetulan pegang alat Cisco 350 seri. Pegang ya. Cisco 350 series. Di bentuknya gambarnya sebetulnya
Nah ini. Jadi kayak switch ya. Cisco 350. Ya seperti itu. Cisco 350. Ya kayak hub biasa, cuman di sini hub switch manageable ya. Bisa kita atur port demi portnya. Port ini connect internet, port ini enggak. Port 1 sampai 10 connect, port 1 bisa dibuat untuk virtual VLAN ya bisa. Kalau hub biasa enggak bisa. Hub biasa ya sudah. Kan ini virtual. Ini nanti kapan saya ilustrasikan menggunakan Cisco paket reset ya, buat VLAN. Oke, ternyata ini terakhir ya. Oke ya, jadi ini mungkin nanti kapan bisa saya ilustrasikan menggunakan Cisco paket reset ya, untuk menggunakan VLAN gitu. LAN. Kalau kita membuat LAN sebetulnya seolah-olah kita itu memiliki banyak jaringan LAN network. Padahal kita memiliki hanya satu hub. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan?